Dalam sholat berjamaah, terdapat kesunahan-kesunahan dalam pengaturan shaf. Berikut ini aturan dalam shaf saat sholat berjamaah. 1. Apabila jamaah terdiri dari imam dan satu makmum, maka makmum berdiri di samping kanan imam dengan sedikit mundur dari barisan imam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bittu 'inda khalati Maimunah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu an yasarihi faj'alani an yaminihi. Artinya, saya menginap di rumah bibiku Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan sholat. Lalu aku berdiri di samping kirinya. Kemudian beliau memindahkanku ke samping kanan beliau. Muttafaq alaih. Apabila makmum memulai sholat dengan posisi berdiri di sebelah kiri imam, maka ia berinisiatif untuk berpindah ke samping kanan imam. Jika makmum tidak pindah, maka imam memindahkan makmum dengan memegang tangan makmum, lalu memindahkannya ke samping kanan imam. Baik imam maupun makmum masing-masing harus menjaga gerakan yang dilakukan supaya tidak justru sampai membatalkan sholat karena bergerak 3 kali secara berturut-turut. 2. Apabila sholat berjamaah sudah berlangsung dengan susunan imam bersama satu makmum di sebelah kanannya, lalu datang calon satu makmum berikutnya, maka makmum yang datang terlambat ini berdiri di samping kiri imam. Setelah ia melakukan takbiratul ihram, imam bisa maju ke depan atau kedua makmum yang mundur ke belakang dengan membuat shaf baru. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, ia menceritakan, "Qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi wa jaa Jabbar bin Sakhrin hatta qama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi aydina jami'an fadafa'na hatta aqamana khalfah." Rawahu Muslim. Artinya, saya berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memegang tangan saya, kemudian memutar saya sehingga berdiri di sebelah kanan Nabi. Dan datang Jabbar ibnu Sakhr sehingga berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memegang kedua tangan kami secara bersama, kemudian mendorong kami sehingga kami berdiri di belakang Nabi. Hadis riwayat Muslim. Perlu diperhatikan, mundurnya kedua makmum ini dilaksanakan setelah makmum yang kedua melaksanakan takbiratul ihram. Apabila terdapat calon makmum yang akan bergabung mengikuti jamaah namun belum bertakbiratul ihram, makmum yang pertama masih pada posisi semula, yaitu berada di sebelah kanan imam. Sahabat Muslim, pilihan antara imam yang maju atau makmum yang mundur pada sholat jamaah seperti ini perlu melihat lokasi yang paling memungkinkan. Apabila di depan imam ruangannya longgar, sedangkan di belakang makmum tidak cukup ruang, maka imam yang maju ke depan. Jika di depan imam lokasinya sempit, sedangkan di belakang makmum longgar, maka makmum yang mundur. Apabila masing-masing ruangan baik di depan imam atau di belakang makmum sama-sama longgar, maka menurut pendapat yang sahih adalah makmum yang mundur ke belakang. Alasannya, imam adalah orang yang diikuti sehingga ia tidak perlu pindah-pindah posisi. 3. Apabila terdapat jamaah dengan satu makmum, namun yang datang kemudian adalah 2 orang laki-laki dewasa secara bersama-sama, maka kedua calon makmum ini langsung membuat shaf di belakang imam, sedangkan makmum yang pertama tadi mundur, bergabung pada shaf di belakang imam. 4. Apabila yang datang adalah seorang laki-laki dewasa dengan anak kecil, maka keduanya berdiri sejajar di belakang imam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Wasofaftu ana wal yatimu wara'ahu. 5. Apabila yang menyusul dalam sholat jamaah tersebut terdiri dari banyak lelaki dewasa dan anak-anak, maka yang perlu diprioritaskan di shaf paling dekat dengan imam adalah yang dewasa. 6. Apabila di antara jamaah yang banyak tersebut terdapat perempuan, maka perempuan di belakang para lelaki. 7.
apabila terdapat orang khuntha atau orang berkelamin ganda yang masing-masing masih berfungsi semua, maka urutan jamaahnya adalah paling depan sendiri adalah kelompok laki-laki, belakangnya adalah kelompok anak-anak laki-laki, belakangnya lagi adalah khuntha, kelompok paling belakang adalah kelompok para wanita. Sahabat muslim hafizakumullah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab menyatakan apabila makmum yang hanya satu orang berdiri di samping kiri imam atau di belakang imam, maka bagi keduanya terkena hukum makruh. Artinya apabila tidak sesuai ketentuan sunnah yang telah dijelaskan, maka jamaahnya tetap sah dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Begitu pula apabila makmumnya dua orang namun keduanya berdiri di samping kanan imam atau di kiri imam semua, atau ketentuan yang dijelaskan dalam aturan shaf tersebut tidak dipatuhi, maka semua sholatnya sah, namun hanya terkena hukum makruh saja. Nah, sahabat muslim hafizakumullah, demikian ini penjelasan tentang aturan shaf dalam sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.